Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kira kali ini kita akan kedatangan tamu, namanya Mas Adnan Guntur, seorang sastrawan muda teko Pandeglang, Banten. Nah, awak dhewe bakal bahas hal-hal sing menarik. Pengen ro pembahasan apa ae sing akan awak dhewe lakukan, melok ono video iki sampai entek. Siap. Biasalah ya, copro ya rata ngawur dikit ngono iku lah ya. Mungkin ini Mas. Jadi awal pembicaraan kita hari ini Mas Adnan memperkenalkan diri dulu mungkin. Iya, mungkin kalau perkenalan nama Adnan Guntur. Ya, asalku ini dari Pandeglang, Banten. Kelahiran 99. Jadi secara singkat seperti itu. Cuma kalau secara apa lagi Mas yang enak nih, yang dia harus diperkenalkan? Di Surabaya ngapain? Kan jauh itu. Iya. Iya benar, sebenarnya ada cerita menarik juga. Kenapa memilih Surabaya menjadi tempat pendidikan? Dulu itu sempat milih universitas di Jakarta setelah lulus SMA. Cuma ada insiden dan akhirnya memilih beberapa tempat di Indonesia. Salah satunya Solo, Jogja. Terus memilih Surabaya. Aku memilih Surabaya ini karena pengen pentas di Cak Durasim. Itu. Karena selama 4 tahun dari tahun 2017 sampai tahun 2021 kuliah di Sastra Indonesia Universitas Airlangga. Kayak gitu. Memilih sastra ya itu. Memang ada ketertarikan dari dulu Mas soal sastra. Kalau sebenarnya aku pengen lebih ke pendidikan. Dulu tuh pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Cuma kemarin milih Universitas Airlangga kayaknya nggak ada ininya. Cuma emang kalau Indonesia sendiri lebih ke pengalaman aja sih, lebih ke pengalaman dalam artian bergelut dalam dunia bidang teater. Pasti kan perlu yang namanya literasi dan sebagainya. Terus sebenarnya agak malu juga ketika belum terlalu mengenal Indonesia itu bagaimana melalui bahasa. Karena selama kurun waktu hingga SMA terlalu banyak mendengarkan luar, musik-musik luar. Kayaknya Indonesia perlu saya pelajari. Makanya akhirnya memilih Indonesia sebelum ada perintilan depannya bahasa dan sastra atau sastra Indonesia gitu. Tapi sudah selesai nih studi Mas? Sudah. Tahun 2021 lulus bulan September. Gini sih Mas, malam hari ini kan mungkin saya dan teman-teman Copro itu mengenal Mas sebagai sastrawan muda. Dan ternyata kita waktu buka-buka Instagram, wah itu ada bukunya gitu kan. Jadi mungkin kita akan bicara soal buku terbaru ini sih Mas. Ya. Mungkin sebelum buku ini pernah juga sebelumnya ngeluarin buku. Iya, mungkin ini buku ketiga. Buku ketiga sebagai daun yang tak lagi raib terbakar oleh darah api. Ini merupakan buku kumpulan puisi. Terbit bulan Januari di Langgam Pustaka. Dan kemarin sempat dibincangkan beberapa hari yang lalu. Tanggal 14 ya. Tanggal 14 Maret bersama FS3LP dan membuat buku hardcover khusus 15 orang yang ikut diskusi di sana. Kayak gitu. Nah, tapi mungkin kalau sebelum buku ini dengan waktu itu ada program namanya Skriptorium dari Teater Kapus Surabaya. Itu aku mengumpulkan 2 naskah, satu kumpulan puisi, yang satu lagi kumpulan lakon. Satu ini tuh bulan Maret tahun 2022 itu dengan judul Tubuh Mati Menyantap Dirinya Sendiri. Terus yang kedua ini sebenarnya di tahun kemarin cuma baru launching itu bersama Teater Gapus, Area Institut dan Dewan Kesenian Sidoarjo di Sidoarjo. Sama pembicaranya itu dari Area Institut Mas Haris sama Pak Autar Afdi. Jadi
satu tahun ini ngeluarin 3 buku. Sebenarnya kalau yang tahun ini ya buku yang ini. Cuma kalau buku yang kedua, dua yang tadi, kumpulan puisi Tubuh Mati Menyantap Dirinya Sendiri dan kumpulan lakon Tubuh Dipukul 11, itu tahun kemarin, tahun 2022. Tapi tetap Maret. Maret ketemu Maret ini. Maret ketemu Maret. Setahun ya loh, setahun Iya. 3 buku gila keren. Wah. Lah yang buku ini ada berapa judul puisi, Mas? Ini ada 49. Di sini ada sekitar 49 puisi. Sebenarnya sebelum jadi satu kumpulan ini, aku itu mengkurasi sekitar 99 puisi. Yang akhirnya dikirim dulu ke teman-teman, ke beberapa senior, mohon baca dan sebagainya. Akhirnya melakukan kurasi. Terpilihlah 49 judul di ini sebagai daun yang tak lagi raib terbakar oleh darah api. Ini sebenarnya juga salah satu metodeku dalam menghasilkan tulisan. Biasanya aku tuh dulu itu masih sering nulis di kertas. Jadi beli buku satu itu ya udah. Jadi biasanya aku membuat puisi satu, terus aku bikin 99 dari satu puisi itu. Jadi 99 judul. Atau enggak, dari 99 judul aku buat jadi satu puisi. Dan biasanya setelah jadi tak bakar bukunya. Aduh, proses pengkaryaan buku ini berapa lama berarti? Ini sebenarnya ada beberapa puisi yang tak kurasi dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Pengerjaannya itu berjalan, jadi lebih banyak di Surabaya, terus di Pandeglang, ada di Tasik, Ciamis, sama waktu itu tuh selama perjalanan Jawa Barat ke Jawa Timur. Kalau secara teknis Mas Yo, ya apa caranya sampai menjaga konsistensi menulis itu, Pak? Ini mungkin yang menjadi ini sih Mas, harus dilakukan bagiku, karena tujuan awal datang ke Surabaya pun ya kan untuk ke Cak Durasim. Terus dengan seberjalannya waktu itu bertemulah dengan karakter ataupun tokoh-tokoh sastra, teater, lukis dan lain sebagainya, yang dimana melihat orang-orang itu ya sedikit terpacu. Dan akhirnya membuat jalur sendiri, dimana seorang Adnan Guntur ini kayaknya tidak boleh diam gitu. Dan harus ya bergerak. Sebenarnya kalau emang konsistensi dalam menulis, tahun 2022 mungkin menjadi tahun yang ini ya, produktif. Karena ada dorongan banyak. Yang pertama menghasilkan karya, kedua mencoba memamerkan karya. Dalam artian bukan untuk kalau sekarang flexing gitu, tapi lebih mencoba bagaimana Adnan Guntur punya pembaca. Makanya di tahun 2022 itu setiap bulan ada beberapa karya mungkin di beberapa media terbit setiap bulannya di beberapa media. Sampai ngisi di beberapa media itu. Iya. Iki Mas, Erlangga kan biasanya itu terkenal dengan puisi gelap. Iya. Iya nggak sih? Iki termasuk puisi gelap gak nih? Ini pertanyaannya mungkin bukan ke saya gitu, tapi ke Mas Ajis, Bandae gitu. Cuma emang gini Mas, tadi kita bilang terpengaruh karena ruang lingkup saya itu di Teater Gapus, yang dimana notabene senior-senior Pak Ribut, Pak Indra Cahyadi, Mas Eva Jismana, mungkin yang termuda Nanda Alivia Rahma, Pak Masuri. Itu awal-awal mungkin saya kurang terlalu mengenal, tapi pas masuk ke Sastra Indonesia, ikut Teater Gapus dan akhirnya bertemu dengan orang-orang kayak gitu, membaca karyanya, wah kayaknya ini ekstrim ya gitu. Sama ekstrim. Terus
seberjalannya waktu berdiskusi dengan secara intens sih dengan yang paling muda, Mananda Alivia Rahma, terus sama Pak Ribut Wijoto. Berjalan waktu, baca-baca naskah, diskusi-diskusi. Mungkin kalau dariku sendiri agak kayaknya semangat ini harus dijaga. Walaupun mungkin Mas Sutra yang kemarin datang hadir di diskusi, mungkin walaupun ada perbedaan di setiap orang yang mencoba menulis seperti Teater Gapus atau FS3LP dengan mazhab puisi gelapnya itu. Agak terpengaruh, apalagi waktu itu mengikuti kelasnya Pak Ribut. Nah, di situ metode menulisku agak berbeda. Tahun 2019. Jadi 2017, 2018 itu masih kayak puisi-puisi ataupun tulisan Adnan Guntur pada tahun-tahun itu dan tahun sebelumnya. Di Pandeglang mungkin. Sangat terpengaruh itu tahun 2019. Ketika waktu itu kelas Bengkel Muda Surabaya, kelas sastra. Itu Pak Ribut mencoba mengakomodir jenis ataupun bentuk-bentuk puisi. Waktu itu ada Acep, ada Sapardi, terus Gunawan Muhammad, sampai Afrizal dan karya-karya puisi gelap itu. Dan yang mungkin kalau sekarang mencoba bentuk yang tak bawa dari kelas dan pembacaan-pembacaan menjadi ya mungkin kalau bisa dibilang nggak ingin mengklaim juga gitu, tapi mencoba untuk mengikuti jejak, tapi jangan jejak yang sama, membuat jejak yang baru. Mas, kalau boleh tahu, tadi kan Mas Adnan sempat bilang kalau nulis punya mazhab sendiri. Nah, kalau dalam buku ketiga ini Mas Adnan pengikut mazhab yang mana ini? Aku nggak ngikut-ngikut sih. Aku nggak ngikut-ngikut. Cuma terpengaruh aja mungkin. Cuma emang spirit Teater Gapus, spirit FS3LP dengan senior-senior yang saya sebutkan tadi mungkin itu membuat semacam ada keterpengaruhan dalam karya yang sering ataupun tak tulis sekarang ini. Kayak gitu mungkin maksud. Ya ini tadi Mas, tadi kan ini ada 2 buku. Iya. Yang cover biasa sama hardcover. Ternyata yang hardcover itu edisi khusus dari FS3LP. FS3LP ini apa Mas? Nah, sebenarnya ini tuh anggota Teater Gapus yang udah lulus. Makanya sebut kalau di belakang itu LP, luar pagar. Jadi orang-orang yang bermodalkan kuliahnya, studi khususnya di sastra Indonesia, di Fakultas Ilmu Budaya khususnya, membuat kelompok diskusi. Akhirnya mungkin kalau melihat rekam jejak, karena saya anggaplah masih muda, dalam artian baru banget mencoba diajak untuk ikuti kegiatan FS3LP. Kalau dilihat, wah, sejarahnya panjang, bahkan bersinggungan dengan berbagai tokoh ataupun organisasi luar di lingkup arena sastra. Jadi saya mungkin nggak terlalu banyak berbicara tentang FS3LP-nya. Cuma mungkin secara kegiatan kemarin sempat berdiskusi dengan beberapa anggota. Mungkin 2023 ini dan lahirnya Sebagai Daun Yang Tak Lagi Rep Terbakar Oleh Darah Api, buku ketiga saya ini mungkin menjadi awalan modal pertama kegiatan FS3LP di tahun 2023. Ini bisa didapatkan di mana buku ini Mas? Nah, kalau yang ini mungkin udah nggak bisa lagi, nggak ada lagi, karena kemarin ini cuma untuk kegiatan dan emang dikhususkan teman-teman yang mengikuti diskusi launchingnya itu. Kenapa dibilang eksklusif? Karena pembacanya, jadi nggak dibaca secara sebentar, tapi dibaca dulu sebelum mengikuti kegiatan, baru boleh ngomong.
kayak Mas Hud, walaupun kemarin ini tapi dia baca dulu baru ngomong gitu. Sempat mendengarkan dulu ya diskusinya. Kalau ini mungkin bisa langsung aja ke Langgam Pustaka Store ataupun di Instagram Langgam Pustaka atau enggak ke aku boleh. Kalau di Samen lewat apa hubunginya? Boleh Instagram, WA, Instagramnya? Adnan_Guntur. Ya itu. Ah, aku pernah lihat Mas Adnan ini perform di IKEA Balai Pemuda. Ya. Dan ternyata tadi juga terlibat di teater Gapus. Berarti juga aktif di keteateran. Iya. Sebenarnya dalam dunia kesenian itu aku memulai di pantomim. Waktu kelas umur 9. Umur 9 itu kelas berapa? SD mungkin? Ya SD lah. Ya SD emang kan aku bilang tadi. Umur 9. Kelas berapa aja aku ya? 4 atau 5 lah ya. Nah, waktu itu ketemulah dengan kesenian namanya pantomim itu. Terus sebenarnya waktu pindah ke daerah Pandegan lagi tempat kelahiran. Aktiflah terlibat dalam karawitan. Nah, dalam sana aku sering biasanya baca puisi, sering storytelling. Biasanya kan kegiatan-kegiatan itu kan banyak ya, FLS 2N. Nah, di SMA ketemu yang namanya Teater Agatha. Dan aktif dari SMA sampai sekarang berteater. Kayak gitu. Itu mungkin kalau secara sejarah singkat Adnan Guntur bertemu dengan dunia seni. Jadi yang sampai hari ini tetap aktif di pantomim. Teater sih lebih umumnya. Cuma pantomim itu sebagai pembuka dan ya nanti mungkin seperti yang tanggal 22 nanti. Nah, itu nanti kan ya ada lagi di belakang kan ya. Berarti next project di tanggal 22 Maret. Iya. Apa itu, Mas? Nanti itu bakal ada sebelum itu mungkin, Mas. Nah, kemarin tuh kalau berbicara tentang teater tahun 2022 ini aku punya proyek pentas keliling bersama Teater Gapus. Dan yang terakhir di tanggal 15 Maret itu pentas di Malang. Kemarin tuh membawakan lakon C4 karyaku dan langsung disutradari olehku sendiri. Dinaungi sama Teater Gapus. Kemarin itu pentas di Pasuruan, di Sidoarjo, Gresik, Surabaya 2 kali, yang terakhir ya Maret Malang gitu. Kayak gitu. Nah, mungkin yang next project ini yang terdekat itu ada namanya Sisir Susur Surabaya. Sisir Susur Surabaya kali ini tuh menggunakan media pantomim karena sambil merayakan Hari Pantomim Sedunia. Iya, Mas. Berhubung sampai dari umur 9 tahun ya. 9 tahun udah kenal pantomim sampai sekarang bahkan masih aktif dalam berpantomim. Menurut Mas Adnan sendiri dari apa sih pantomim itu menurut Mas Adnan? Dulu tuh aku dikenal sebagai orang yang takut. Walaupun dalam artian begecean kalau bahasa ini ya. Apa artinya Mas kalau begecean tuh? Ura-uran. Dalam artian sembarangan main ke sawah dan lain sebagainya. Cuma kalau sulit menghadapi beberapa tipe manusia, tipe individu, tipe orang. Nah, ketika bertemu pantomim itu, akhirnya segala jenis rupa, sifat manusia, aku lebih terbuka. Dalam artian, buat apa takut gitu. Cukup menjadi diri sendiri. Nah, pantomim itu membuka jalurku untuk mencoba menjadi yang seperti itu. Bahkan kalau kata Einstein kan, ketika bertemu aktor, tahu siapa? Chaplin. Dia ngomong, Chaplin ngomong, aku suka sama kamu. Kamu hebat, kamu pintar. Aku juga suka sama kamu. Walaupun kamu diam, tapi orang-orang ketawa. Ngerti?
Nah, pantomim mungkin punya sejarah panjang dalam kesenian yang saat ini saya jalankan gitu. Kalau ini Mas, dari sekian banyak, mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai apa? Sejarah kenapa sih sampai lebih memilih pantomim, atau apa yang membuat sampai tertarik dengan pantomim itu sendiri? Sebenarnya pantomim itu jalur aja Mas, jalur pintuku untuk terbuka di dunia kesenian. Karena sampai saat ini apa ya, nggak ada tempat tersendiri khusus, cuma seni berperan sampai saat ini tetap berjalan. Bahkan sampai merambat kan yang aktif selama di sastra Indonesia, Adnan dikenal sebagai pembaca puisi di berbagai kegiatan kayak gitu sih. Jadi pantomim ini mungkin suatu hal yang berkesan bagiku. Sampai akhirnya bertemu dengan dunia karawitan, bertemu dengan dunia tari, bertemu dengan dunia teater, bertemu dengan dunia sastra. Dan sebagai semacam momentual juga, kenapa akhirnya aku membuat suatu gerakan dan kegiatan namanya Sisir Susur Surabaya dengan media pantomim yang akan dilaksanakan 22 Maret nanti. Iya sih, Mas. Mungkin sih Mas. Ini pertanyaan mungkin klasik Mas ya. Sebagian orang ini masih mempercayai bahwa kesenian itu tidak akan bisa membuat hidup pengkaryanya. Tapi sampean berusaha untuk tetap dari umur 9 sampai hari ini sampean masih berkesenian. Yakin sampean? Mempercayai gak sih omongan orang seni gak karena bisa bikin orang hidup? Ini menarik. Juga sebenarnya umur 9 sampai sekarang itu masih umur yang kecil. Karena banyak seniman-seniman yang bahkan sampai umurnya 80, 90 tuh masih berkegiatan. Kalau di Surabaya ada Pak D, Mahdi, yang bahkan sampai sekarang dengan umurnya yang segitu masih tetap aktif. Mungkin kalau saya mungkin masih apa ini? Kuku yang masih banyak ruang untuk bertumbuh. Bahkan tanpa dibilang apa, tidak bisa hidup lah kalau dalam artian gitu. Buktinya sampai saat ini saya masih ada gitu. Walaupun dalam artian ketika sudah bekerja sampai sekarang saya masih tetap aktif gitu. Bahkan ya bisa menghidupi secara singkatnya mungkin menghidupi diri sendiri gitu. Bahkan bisa membiayai adik untuk berpendidikan. Mungkin kalau secara singkatnya saat ini yang bisa menjalin hubungan kita berdua, handphone, itu kan hasil dari berkesenian yang menghubungkan Cokro dengan Adnan Guntur. Iya. Berarti ini ya, apa hidupnya itu bukan hanya arti materi, tapi ada apa arti hidup sing kayak ngono iki ya. Kayak menghidupi batin malah yang hidup ya. Karena apa ya Mas? Dulu ketika akhirnya memilih Surabaya sebagai tempat untuk berproses berpendidikan, melakukan studi selama 4 tahun untuk mengejar ijazah, salah satu faktornya kan karena ada Cak Durasim gitu. Terus bukan dalam artian pengen pentas saja terus selesai nggak berkegiatan lagi. Justru karena setelah pentas itu, pentas saya jelek, saya pengen lagi pentas, bahkan sekarang gitu. Pengen gitu dengan kemarin kan biasanya dengan karya orang lain, puisi. Sekarang saya coba gitu dengan karya saya tapi dimainkan orang lain buat pentas. Karya saya ada di gedung-gedung kesenian.
entah di Jawa Timur ataupun di luar gitu. Itu kan mimpi yang bagi saya mewah, harus dihidupkan gitu. Kan mimpi kan nggak sekedar saya bermimpi tidur selesai gitu, tapi saya juga harus melakukan sesuatu. Bahkan ketika lulus dari kuliah dengan beberapa kawan, saya yakin gitu bahwa ketika saya kuliah, saya yakin gak bakal dalam artian 100% ilmuku itu terpakai di pekerjaan gitu. Makanya bekerja itu dimana bagiku gak ada masalah dalam bidang apapun. Tapi di sela bekerjaku dan menghidupi diriku dan keluargaku, aku ya tetap meluangkan waktu, bahkan harus meluangkan waktuku untuk berkesenian. Kalau sekarang makanya kemarin ketika kuliah dengan teman buat area institut, aku fokus di bagian sanggar. Kemarin menghasilkan beberapa karya, mengikutkan di beberapa lomba. Kemarin ikut lomba visualisasi puisi Dewan Kesenian Tasikmalaya, mendapatkan ya beberapa tempat. Terus dengan Grotowski Production kemarin sampai saat ini tetap produksi, yang akhirnya juga nanti mungkin tanggal 22 itu ada film dokumenter. Jadi Grotowski Production ini merupakan apa ya, sebuah wadah tempat berkumpul teman-teman yang dimana punya gairah tersendiri. Ada yang di bidang editing, videografi, ada yang bidang fotografi. Nah, aku khusus di bidang peran, jadi membuat naskah sampai memerankan ataupun nanti menarik orang. Kemarin itu ikut Payakumbuh Poetry Festival. Ya lumayan juga mendapatkan beberapa ini. Ya akhirnya walaupun Grotowski Production kan produksi miskin kita, tapi ya tetap walaupun semiskin apapun karya tetap jalan ini. Bahkan karena miskin itu kita berkarya, karyanya mungkin bisa dilirik siapa aja gitu, dan bahkan mungkin ya bisa menghidupi siapa saja gitu, bukan Grotowskinya gitu. Sampai pada beberapa saat kan kayak, wah makasih mas, aku ketemu sampean ataupun bertemu dengan kegiatan ini, aku kayak bisa aktif. Kemarin itu aku agak senang gitu di Balai Pemuda. Wah, ada kegiatan bulan purnama Bengkel Muda Surabaya meningkatkan gairahku kembali ketika 11 tahun aku fokus di pekerjaan, sampai saatnya aku menemukan kegiatan sastra seperti ini. Itu membuat memoriku ikut kembali. Kan kayak ada suatu kesenangan tersendiri dari situ. Nah, makanya di luar dari teater Gapus, teater Mata Angin, teater Agatha, dari SMA ke kuliah, dengan itu aku buat lagi namanya komunitas teater, kelompok teater, itu Saung Teater. Nah, yang nanti ini salah satu kegiatannya adalah Sisir Susur Surabaya yang nanti tanggal 22 Maret yang sempat keskip beberapa belasan ataupun 20 menit yang lalu. Nah, nanti ini kita bermediakan pantomim untuk menggerakkan ini. Sebenarnya Sisir Susur Surabaya merupakan suatu gerakan kita dalam berkesenian, menyisir menyusuri ruang Surabaya. Karena beberapa kali mungkin kalau teman-teman kampus ya merasakan mau pentas tuh, bahkan yang tak bilang nih Cak Durasim kayak Balai Pemuda, mau pentas saya harus bayar gitu. Kita sebenarnya bisa loh menggunakan alternatif media yang lain yang banyak. Nah, Sisir Susur Surabaya memposisikan dirinya di sana. Nah, media yang pertama yang kita gunakan pantomim ini tadi. Mungkin kegiatan selanjutnya Sisir Susur Surabaya yang terdekat setelah pantomim nanti ada dongeng. Oh, berkelanjutan itu? Iya, Sisir Surabaya dongeng. Ya, mungkin tetap ikuti aja lah kegiatannya. Aku sering tanya soal ini mas, kan kesenian itu tidak pernah lepas dari sing namanya keindahan.
dan perspektif keindahan setiap orang tuh akhirnya selalu berbeda. Lah, menurut Mas Adnan, keindahan itu ya apa? Bagaimana? Sing ya apa wis menurut sampean? Sesuatu yang indah. Temenku ada, dia bilang ugliness is beauty. Bahkan yang jelek pun itu menurut dia cantik. Kayak mungkin beberapa seniman itu bisa membuat sesuatu yang nyeleneh jadi suatu karya yang dikagumi gitu. Mungkin di beberapa, ini aku lupa kegiatannya apa, pisang ditempel terus atau enggak karyanya hadir karena dia menghisap bau tai. Gerakan sisir susur juga mungkin menggunakan berbagai macam media gitu. Kemarin itu yang ikut apa dengan Grotowski Production, kita itu bikin video di mana coba Mas? Toilet cafe. Dan mendapatkan nomor. Kita menggunakan media apapun lah yang bisa kita ini, bahkan gak harus muluk-muluk menggunakan materi yang besar gitu. Dengan tidak ada materi, yang penting satu pengen dan niat itu bisa gitu. Kayak gitu sih Mas. Bahkan kayak terkenal itu dengan kejelekannya, butuh kan menghadirkan itu, sisi itu, kematian. Yang indah itu bukan suatu hal yang cantik gitu, tapi di luar dari cantik juga itu bisa dikatakan keindahan. Lah itu letaknya di ide atau di objek keindahan? Kalau bagi saya ide. Objek semua bisa lihat gitu, tapi ide nggak bisa dilihat gitu. Kan ada beberapa penelitian ataupun apa yang menurutmu cantik? Orang yang pintar gitu. Bukan wajah yang rupawan, tapi otak yang pintar. Ya, tapi pintarnya bukan buat bodoh-bodohin orang. Oke, Mas Iman, Mas Indra kan punya pertanyaan andalan. Jadi aku punya pertanyaan Mas. Sampean kan mendirikan tiga wadah komunitas. Dari mulai Sawung Teater, terus ada institut, Grotowski Production, terus akhirnya juga sebagai anggota aktif di Gapus, terus Bengkel Muda dan S3LP. Lu kalau di mendirikan sebuah komunitas atau wadah, apa sih melatar belakang atau apa yang motivasi sampai mendirikan berbagai macam komunitas itu tadi? Sebenarnya semuanya karena iseng dan keresah. Kayak yang tadi tak bilang, Area Institute itu Nugi, salah satu pendirinya, anggaplah CEO ataupun apalah itu sebutannya kalau orang-orang beken sekarang. Itu karena kita 4 tahun kuliah sadar mungkin 1 hari ke depan atau 1 bulan ke depan kerjamu ngawur gitu, enggak satu bidang itu. Kayak aku sastra Indonesia sekarang di bidang IT gitu kan. Kayaknya kita harus buat suatu tempat gitu. Kita menggunakan media apapun lah yang bisa kita ini, bahkan gak harus muluk-muluk menggunakan materi yang besar gitu. Dengan tidak ada materi, yang penting satu pengen dan niat itu bisa gitu. Kayak gitu sih Mas. Bahkan kayak terkenal itu dengan kejelekannya, butuh kan menghadirkan itu, sisi itu, kematian. Yang indah itu bukan suatu hal yang cantik gitu, tapi di luar dari cantik juga itu bisa dikatakan keindahan.
Lah itu letaknya di ide atau di objek keindahan? Kalau bagi saya ide. Oh. Objek semua bisa lihat gitu, tapi ide nggak bisa dilihat gitu. Kan ada beberapa penelitian ataupun apa yang menurutmu cantik? Orang yang pintar gitu. Bukan wajah yang rupawan, tapi otak yang pintar. Ya, tapi pintarnya bukan buat bodoh-bodohin orang. Oke, Mas Iqman, Mas Indra kan punya pertanyaan andalan. Jadi aku punya pertanyaan nih, Mas. Sampean kan mendirikan tiga wadah komunitas. Dari mulai Sawung Teater, terus ada Institut, Grotoski Production, terus akhirnya juga sebagai anggota aktif di Gapus, terus Bengkel Muda dan S3LP. Itu kalau di mendirikan sebuah komunitas atau wadah, apa sih melatar belakang atau apa yang motivasi sampai mendirikan berbagai macam komunitas itu tadi? Sebenarnya semuanya karena iseng dan resah. Kayak yang tadi tak bilang, Area Institute itu Nugi salah satu pendirinya, anggaplah CEO ataupun apalah itu sebutannya kalau orang-orang beken sekarang. Itu karena kita 4 tahun kuliah sadar mungkin 1 hari ke depan atau 1 bulan ke depan kerjamu ngawur gitu. Enggak satu bidang itu. Kayak aku sastra Indonesia sekarang di bidang IT gitu kan. Kayaknya kita harus buat suatu tempat gitu. Makanya dengan penelitiannya yang Nugi sangat are studies buat are itu. Kalau Sawung Teater sebenarnya teman-teman dari SMA. Jadi salah satunya aku dari Sentra Agatha, Teater Agatha yang bentuk akhirnya sanggar namanya Sentra Agatha. Teman-teman Sentra Agatha yang telah lulus dari SMA akhirnya merantau. Sebenarnya dulu itu selama beberapa tahun kebelakang ini masih aku sebenarnya di Surabaya. Akhirnya mengajak teman yang dari Sentra Agatha, mau nggak? Ya wes, akhirnya aku megang Sawung Teater cabang Jakarta. Nanti aku megang di Jogja. Tuh nanti teman-teman nanti kita kumpul lagi buat bikin suatu gerakan di ini. Sebenarnya kawan-kawan di Sentra Agatha sendiri punya gerakan-gerakan tersendiri di tempat mereka tinggal singgahi itu. Di Bandung, Solo, kayak gitu. Bahkan kayaknya aku sendiri yang apa ya, dalam artian teater, karawitan, yang lain itu seni teater, produksi film. Aku yang mencoba, kayaknya nggak ada di bidang sastra. Semuanya musik punya kelengkapannya tersendiri untuk mengisi ruang. Makanya membuat Sawung Teater sebenarnya itu. Kalau Grotoski iseng, kita pengen buat video. Soalnya mereka punya modal tersendiri. Ada yang suka fotografi. Aku ya di bidang inilah, teater, sastra, menulis dan sebagainya. Kumpul 3 orang yang biasanya kalau lihat orang sinematografi bawa orang 40 gitu. Kita cuma 3 orang gitu. Gini Mas, apa lah, kalau aku dengar dari tadi kan kayak masih berusaha untuk semandiri mungkin dalam berkarya, entah 3 orang, entah dengan lokasi dimanapun ya. Lah semangat seperti itu kan tidak banyak dimiliki pengkarya, apalagi pengkarya yang mungkin usianya di bawah kita, baru memulai. Nah, mungkin sampean bisa membagikan apa ya, metode bagaimana mereka itu supaya bisa survive dalam pengkaryaannya itu, terutama sih buat teman-teman yang baru mulai, anak-anak sekolah. Ada satu yang mungkin ini Mas,
yang biasa tak pakai ya. Aku nggak bicara metode-metode teoritik, metode-teori yang biasa apa kawan-kawan bicarakan. Yang aku lakuin adalah aku lakuin. Gak bingung maksudku dalam artian kalau mau ngelakuin lakuin aja. Karena orang-orang tuh masih terpikir, aku butuh media kayak gini, aku terlalu butuh media kayak gini, aku butuh dana kayak gini, aku buat sesuatu ini butuh kayak gini gitu. Kan banyak orang yang terbatas dalam secara ekonomi gitu, termasuk saya. Gimana caranya saya hidup gitu? Saya bisa ngelakuin apapun. Mungkin kalau secara ini lagi historis, dulu aku nggak punya uang gitu. Gimana aku punya uang? Aku ikut lomba. Waktu itu ada seminar, aku ikut seminar buat dapat makan. Di seminar itu ada lomba baca puisi. Akhirnya aku dapat uang buat hidup 1 bulan. Ternyata bisa menghidupi itu karena sisa uangku sisa 20.000 kalau nggak salah. Sedangkan itu masih sekitar 10 hari. Karena aku nggak terlalu mikir uang datang dari mana gitu. Dulu itu pengen pentas, aku nggak punya motor. Dulu nggak tahu namanya bus Surabaya. Akhirnya gunain sisa uangku 50.000 itu buat nonton teater di kawan Sendera Tasik buat bolak-balik. Akhirnya wes gak punya uang, sisa berapa lagi gitu. Tiba-tiba invoice masuk dari lomba. Atau enggak tiba-tiba karena aku nulis, ngirim, tiba-tiba ada dari jalur yang tidak terduga. Tapi keberanian itu kan muncul ada sebabnya toh Mas. Entah sampean terus melatih diri, terus memperbaiki skill sampean. Jadi kan keberanian itu muncul. Jadi kan ada yang nggak iso angger berani, Mas. Jadi memang harus melatih itu semua, ketekunan itu. Kayaknya emang tekun yang mungkin jadi modal terbesarku. Aku nggak punya darah seni, aku nggak punya darah sastra. Orang tua mungkin umiku itu latar belakangnya agamis banget gitu. Gak pernah mungkin nyangka kalau anaknya bakal kayak gini gitu. Dulu emang bahkan sempet dilarang juga untuk berkegiatan seperti ini. Karena yang pertama banyak menghabiskan waktu gitu. Tapi seiring waktu, ya wes emang nggak izin aku walaupun sering dimarahin akhirnya kan. Gitu kan. Ya udah, tapi tetap ikut kegiatan, ini ada buktinya. Kemarin tiba-tiba dipanggil sekolah buat pentas di depan UNESCO di Gedung Kesenian Jakarta. Konsisten tanpa memikirkan apapun, mikirin diri sendiri aja. Ya wes, makanya kadang ini Mas Dra, Sisir Susur Surabaya juga sebenarnya idenya adalah aku pengen pantomiman doang. Terus aku, nanti 22 Maret ada ini. Sebenarnya tercetus rangkaian dan lain sebagainya kan setelah itu. Tapi sebelumnya itu karena waktu itu setelah kerja kayaknya bosen gitu kalau pulang langsung gitu. Ya wes aku pengen naik bus. Nah, di tasku itu ada rias pantomim. Aku ngerias jalan gitu, orang-orang liatin gitu. Kayak gitu. Makanya orang-orang sebenarnya pertanyaan banyak Mas, kayak gitu sering. Gimana Mas untuk memulai menulis? Gimana berteater Mas? Main teater. Enggak kayak mengumpulkan niat, terus belajar dulu. Lakuin aja, makanya tak bilang tadi di awal. Dan berani yo. Iya. Berani, tekun. Nggak berani nggak apa-apa Mas. Nggak berani nggak apa-apa. Lakuin aja.
Kan jadinya nggak gerak nanti. Iya, Mas. Oh nggak berani. Ya, Lah, kenapa? dilakuin tanpa mikir gitu Mas. Makanya kalau orang tuh bilang lepaskan kemaluan, rasa malu ya bukan kemaluan. Justru banyak temanku emang yang takut Mas. Justru karena nggak mikir, Ya. takut kan jadi ditutup sama tembok-tembok yang lain. Setelah ngelakuin, oh iya udah ngelakuin ya. Kan takutnya nanti. Mungkin ini juga mungkin Mas, kalau ya orang akan bisa menulis. Nah, ingin nulis, ingin berteater ya main teater kan. Cuman terkadang kan bingung memulai akses. Lah, akhirnya nggak semua orang itu mempunyai akses untuk berlatih ini. Iya. Akses ini tuh bisa dicari di mana sebenarnya Mas? Kan bingung, ini sonari latihan nanti dulu. Ya, heeh. Nah, Surabaya, untungnya aku datang ke Surabaya itu punya tempat yang banyak gitu, Mas. Nah, waktu awal kuliah, aku dengan temanku itu awali. Ada Amoreta, ada Amira, itu terkenal dengan 5A. Bukan baterai 3A, tapi 5A ya. Jadi awali Amira, nah mereka berdua itu. Terus mengajak Amoreta, ada Ava, Adnan. Buat media. Gimana sih biar supaya semuanya itu bisa diakses gitu. Wara-wara project pada masanya. Nah, tapi mungkin kalau sekarang kita itu mudah, Mas. Dalam artian teater, searching pun udah ada. Teater Surabaya, info seni. Sebenarnya dengan adanya gawai yang kita ini tuh sangat dimudahkan banget sih Mas. Dengan berbeda zaman dulu. Mungkin kita harus selebaran gitu. Grassroots gitu kan. Bawahi gitu dari mana, kumpul-kumpul dari tempat cangkruan, tempat ini, tempat pendidikan. Sekarang mungkin salah satunya aku melihat aktif itu kayak Dekesda gitu kan. Terjun ke sekolah, beberapa kawan seniman kayak seni pantomim Nusantara itu kan terjun ke sekolah buat ngenalin pantomim, ataupun seniman jalanan dengan berpuisi, dengan bernyanyi di pinggir jalan, kan itu salah satu media. Cuma emang yang menjadi hambatan itu pengen mulainya dulu aja Mas. Karena kayaknya media sekarang tuh bisa diakses dengan mudah gitu. Cuma yang jadi penghambat itu pertama nggak mau ngakses, ataupun medianya ini, media dalam artian pelaku seninya yang nggak mau ngajak. Makanya aku biasanya habis pentas walaupun orang-orang nggak mau tahu. Aku habis pentas lihat gak kan. Awalnya bosen ya. Jadi itu emang sering tak lakukan waktu maba. Aku habis pentas baca puisi. Mau denger gak? Terus aku akhirnya ya wes baca dulu tuh ada namanya etalase penyair kampus. Ya wes baca, orang-orang akhirnya lihat dan akhirnya aku pengenan gitu. Bahkan nanti yang tanggal 22 itu bukan aktor pantomim, bukan yang aktif di pantomim, tapi karena ada kegiatan ini dan ngadain workshop, kecantol deh jadi aktor pantomim. Iya. Mungkin ini lah Mas yo, karena pertanyakan old school dan mungkin akan terakhir nih. Pertanyaan lawas sih ya saja nih. Dan aku ya bosan sih takut iki Mas. Iya. Aku nggak tahu. Jadi ini secara pribadi harapan sampean tentang kesenian, tentang karya besok dan seterusnya karya-karya selanjutnya. Apa sampean duwe harapan apa? Marah-marah ya gak apa sih saja. Oh, Mana-mana.
Enggak. Harapan tadi ulangi Mas, gimana? Harapan yang Harapan yang ya buat diriku sendiri lah. ya untuk ini sih, untuk karya ke depan atau apa, atau dunia kesenian gitu sih Mas. Aku nggak ngomong secara besar, tapi bagiku diriku sendiri aja. Kalau bagiku, aku pengen tetap melakukan kegiatan-kegiatan kayak sisir susur, aku tetap berteater, aku tetap tiba-tiba ke jalan raya teriak-teriak. Aku masih pengen datang ke tempat diskusi di tengah-tengah pekerjaan. Aku masih pengen ngelihat kawan-kawan kampus punya semangat. Kayak gitu sih, Mas. Tambahan Sud? Cukup. Bismillah. Nah, lanjutannya lagi Mas, sebelum iya dan ditutup gitu. Ya. Tadi itu Ah. garis tengahnya. Ah. Garis tengah pertanyaan sampean di mana carinya? Dua tadi kan sebenarnya udah diomongkan, tapi saya tak pengen ini lagi headline lagi. Oke. Dari pelaku itu nggak sekedar mengharapkan orang-orang datang, tapi dia juga bisa mengenalkan secara langsung. Makanya ada sastra sekolah, sastra koran dan lain sebagainya, datang ke sekolah. Sekarang tuh ada program Kemendikbud tuh bagus menurutku. Ya udah mengenalkan secara langsung. Terus kita juga sebagai apa ya, pelakunya juga mungkin bisa lebih aktif lagi. Kalau secara anak milenial, anak muda ya dengan media sosial kita gitu, sering upload kegiatan-kegiatan gitu. Walaupun yang pertama itu orang-orang pasti mikir gitu, buat apa gitu, atau enggak ngapain aku datang kegiatanmu gitu. Dicari aja maunya mereka apa gitu kan, nanti celip-celipin gitu. Biasanya kan aku kayak, wah aku presentasi nggak bisa. Nah iya makanya ujian teater gitu kan. Ujian teater kamu bisa ya untuk presentasi. Nah kalian berbicaramu itu bukan cuma berprestasi nanti kerja, bahkan untuk ketemu mertuamu juga butuh kebutuhan berbicara gitu. Iya benar. Kayak gitu. Terus ya wes, kita juga sebagai non pelaku ini sih lebih menyaring aja informasi, karena yang kayak sampean bilang tadi gitu Mas, banyak apa orang-orang yang selalu menyuarakan apa literasi, kawan-kawan literasi, apa sastra dunia kampus dan sebagainya, tapi tertutupi oleh berita-berita di mana tisu menyangkut di artis ini gitu. Lebih menghilangkan, menjauhkan diri dari hal-hal yang kayak gitu. Dan ternyata itu bisa menutupi agenda nasional gitu. Ini sebelum beranjak ke arah agenda nasional. Ada tambahan nggak ini? Kayaknya tambahan-tambahan terus nggak bakal selesai gitu. Soalnya ketambahannya nyangkutnya Jauh agenda banget kan. nasional ya. Iya. Aduh, jadi Kayaknya emang harus aku sentil-sentil dikit gitu. Kayaknya yang akhir-akhir nggak ada yang nonton kan. Di awal-awal aja kan gitu. semoga Moro-moro jadi timeline darahnya disebar gitu kan. ya wis lah ya. Terima kasih Pak Adnan bisa datang. Makasih juga kepada Cokro. Terima kasih.